طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Insyaallah Ta'ala pagi hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita dalam ilmu nahwu, membaca kitab At-Tuhfah Al-Musabiyah fi Tashili Matnil Ajurumiyah, karya dari Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi hafizallahu ta'ala. Dan kita masih dalam koridor atau tataran isim-isim yang dinasab. Saat ini sedang membahas maf'ul mutlaq. Nah, insyaallah kita masuk kepada jenis-jenis dari maf'ul mutlaq. Setelah kita mendapati pada pertemuan kemarin pembagian dari maf'ul mutlaq dan ta'rif atau definisi. Insyaallah sebelum kita lanjut, kita akan murajaah terlebih dahulu terkait maf'ul mutlak pembahasan kita di hari yang kemarin. Nah, maf'ul mutlak itu merupakan masdar. Ya, maf'ul mutlak itu merupakan masdar. Al-maf'ulul mutlaqu huwal masdaru al-fadlatu. Jadi maf'ul mutlak adalah masdar dan juga fadlah. Ya. Fadlah itu apa? Fadlah itu artinya penyempurna kalimat. Berbeda dengan kedudukan isim yang dirofa. Kalau kita lihat kedudukan isim yang dirofa, seluruhnya itu menjadi umdah. Umdah itu pokok. Ya, umdah itu pokok. Pokok kalimat. Sedangkan fadlah adalah pelengkap dari kalimat. Nah, yang tentunya maf'ul mutlak ini memiliki fungsi al-mu'akkadu li'amilihi, yang menguatkan arti amilnya. Itu yang pertama. Dan bisa pula dia juga al-mubayyinu li naw'ihi, menjelaskan jenisnya, menjelaskan jenis amilnya. Fungsi dari maf'ul mutlak. Fungsi yang ketiga adalah al-mubayyinu li adadihi, atau menjelaskan bilangannya. Kalau kita ingin berikan contoh, kita bisa tuliskan 3 contoh ya dari ketiga fungsi maf'ul mutlak tadi. Nah, contohnya di sini kita letakkan. Dorobtu, ya, dorban. Nah, dorobtu dorban. Aku memukul dengan sebenar-benarnya pukulan. Jadi itu terjemahannya. Ya. Dorban ini adalah bentuk masdar dari fiil sebelumnya, yakni doroba. Doroba yadribu dorban. Dikatakan kemarin oleh Al-Imam Ibnu Ajurum di dalam matannya. Beliau katakan apa? Al-masdaru huwal ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'il. Tasrifnya tasrif istilahi maksudnya. Masdar adalah isim nasab yang datang pada urutan ketiga di tasrif fi'il, tasrif istilahi. Ya, dorban. Apa fungsi dorban didatangkan di dalam kalimat ini? Nah, untuk menguatkan kalimat ini. Tapi yang jelas dia menguatkan apa? Menguatkan amilnya. Mana amilnya? Fi'il dia sendiri, yakni dorob. Kalau kita ingin i'rab kalimat ini, bagaimana cara mengi'rabnya? Dorobtu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Atau bisa juga litisalihi bita'il fa'il.
bebas, bisa dua. Bisa litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin atau litisalihi bita'il fa'il. Kita i'rab taknya. Watta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, sedangkan dorban kita bisa i'rab langsung saja, katakan maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Gitu. Ini berarti untuk fungsi yang pertama, yakni al-mu'akkadu li'amilihi. Contoh yang kedua, untuk al-mubayyinu li naw'ihi. Ya. Darabtu dorbal amiri. Darabtu dorbal amiri. Nah, apa artinya? Terjemahan dari kalimat ini. Darabtu dorbal amiri. Nah, aku memukul seperti pukulan seorang pemimpin. Nah, ini kan dia menjelaskan jenisnya. Dia menjelaskan apa? Jenis. Jenis pukulan yang dia lakukan ini dijelaskan. Nah, ternyata dijelaskan di sana pukulannya sama seperti pukulan seorang pemimpin. Dorbal amiri. Diidofahkan dia. Nah, tetap dorba yang menjadi maf'ul mutlak, tapi di sini dia diidofahkan kepada lafal amir untuk menjelaskan jenis. Kita i'rab darabtu dorbal amiri. Ya. Darabtu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrikin wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Darba maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun wa huwa mudhafun. Al-amir mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Nah, ini untuk yang tadi al-mubayyin linaw'ihi. Sekarang kita masuk contoh untuk yang mubayyin li'adadihi, jumlah bilangan. Begitu. Kita taruh di sini. Darabtu dorbatain. Dorbatain. Nah, gini ya. Darabtu dorbatain, aku memukul 2 kali. 2 kali. 2 kali itu merupakan bilangan yang didatangkan untuk menjelaskan amil. Begitu. Tapi di sini dia menjelaskan jumlahnya. Dia menjelaskan apa? Jumlahnya, adat bilangannya. Saya memukul sebanyak 2 kali. Begitu ya. Taib. Kita langsung i'rab dorbatain. Bagaimana cara mengi'rabnya dorbatain? Langsung saja katakan maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi. Apa tanda nasabnya dorbatain? Ya. Hmm? Ya. Ya. Al-ya'u. Al-ya'u. Niyabatan anil fathah. Limadha? Kenapa niyabah? Kenapa dia niyabatan anil fathah? Kenapa sebagai ganti dari fathah? Tandanya ya, bukannya fathah. Na'am, li'annahu musanna. Karena dia adalah isim musanna. Nah, nanti dalam perkara maf'ul mutlak, kata lain yang memiliki arti masdar. Perhatikan kalimat saya. Terdapat kata lain
yang dia itu memiliki arti masdar. Maksudnya bagaimana? Di dalam kalimat dia menggantikan masdar. Ya, di dalam kalimat dia menggantikan masdar. Padahal dia bukan masdar. Begitu. Dia hanya kata lain saja. Tapi dia memiliki arti seperti masdar yang fungsinya tentu untuk menggantikan masdar. Bagaimana contohnya? Karena nahwu ini berbicara tentang ya tatbik, pengaplikasian. Kita langsung lihat contohnya itu. Teman-teman bisa buka di surat An-Nur ayat 2. Ya, surat An-Nur ayat 2. Di situ ada ayat fala tamilu kulla al maili. Fala tamilu kullal mail. Ya, coba kita irob. Sudah ketemu ayatnya? An-Nur ayat 2. Sudah? Sudah. Sudah dibuka? Sudah. Tes, halo? Nah, Ustaz. Kami atum sauti ya. Sudah. Nah, Ustaz. Sami'na. Baik. Baik. Hal wajadta ya. Sudah antum temukan di Quran? Nah, Lafal Ustaz. Kalau kalimatnya. Ustaz. Nah. Fa di situ ya, atau kita langsung ke la. La di situ dia apa ya robnya? Ya robnya adalah harfu nafin. Nah, tamilu fi'lu tamilu fi'il amr, ya kan? Mabni ala hadfin nun, dan waw yang ada di sini itu waw domir. Nah, waw di situ adalah domir mutasil mabni ya ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak ini? Alif ini namanya alif apa? Dahulu pernah saya kasih tahu kan ya? Fariko. Nah, Ustaz. Fariko. Al alifu fariqatun. Sahih. Ya. Jadi setiap huruf di dalam kata bahasa Arab itu dia juga memiliki nama. Yang nama ini nanti berbanding kepada maknanya. Gak ada yang sia-sia. Nah, kulla di sini ada kulla. Kulla di sini kita i'rab sebagai apa? Naibun. Kita i'rab dia sebagai apa? Naibun, bukan naibul fa'il. Nasab tuh dia fathah tuh. Naibun anil maf'ulil mutlaki. Silakan ditulis. Ya, kula di sini dia sebagai apa? Pengganti dari maf'ul mutlak, kita sebut naibun anil maf'ulil mutlaki mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. Al-maili di sini jelas menjadi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi. Ya, al-kasratu zahiratu ala akhirih. Nah, contoh lain lagi bisa ada di mana itu ya? Afwan ya Ustaz, ini surah apa Ustaz ya? Di surah An-Nur nggak ketemu Ustaz. Hmm? Ayat yang kedua. Bukan An-Nur ayat 2. Oh, surah An-Nisa ayat 129. An-Nur ayat 2. Nah, Ustaz. An-Nur ayat 2.
bukan ya. Itu katanya Nisa 129 Pak. Iya, nah di surah An-Nisa ya. Afwan, afwan. 29. Di surah An-Nisa ayat 129. 29. Nah, ya. Di surah An-Nisa ayat 129 ya. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Nah, baik. Contoh lain ya terkait kata yang memiliki arti masdar berarti dia menjadi naib anil maf'ulil mutlaqi ya. Itu ada di ayatnya itu walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Surah apa itu? Al-Ma'arij bukan? Al-Haqqah. Al-Haqqah ya. Allah. Ya. Iya, di surah Al-Haqqah ayat 44. Bisa dilihat surah Al-Haqqah ayat 44 di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil." Nah, sama itu ya. Kita langsung fokus kepada ba'do. Nah, sudah ketemu? Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil. Sudah. Iya, di surah Al-Haqqah ayat 44. Al-Haqqah. Ya. Di situ ada lafal ba'do. Apa i'rabnya ba'do? Kalau kita i'rab dulu dari waw, waw di situ. Nah, ini nanti lihat kalimat sebelumnya. Kita masuk langsung dari law saja. I'rab law apa law? Syartiyah ghairu jazimah. Dia syartiyah tapi tidak menjazm. Nah, ya. Taqawwala fi'lun madin, ya kan? Mabniun alal fathi. Fa'ilnya apa? Mustatir. Jawazan taqdiruhu huwa. Alaina ala harful jar, harfu jarrin. Na-nya di situ domirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jar. Fi mahalli jarrin. Ya. Jarun wa majrurun, kita sudah belajar di sini. Jarun wa majrurun muta'alliqani, dia selalu bermuta'alliq, memiliki ta'alluq. Ingat jar majrur. Ya, muta'alliqani keduanya jar majrur ini berta'alluq kepada siapa? Jangan fi'il. Fi'il mana? Aqawwala. Nah, terkait ba'do kita langsung i'rab, dia apa i'rabnya? Naibun anil maf'ulil mutlaqi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Al-aqawil mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Nah,
Ya, barakallahu fikum. Jadi inilah terkait ya maf'ul mutlak. Kenapa dia diikat dengan mutlak kata maf'ul? Ya, kemarin telah kita singgung, tapi tak apa kita singgung kembali pada pertemuan pagi hari ini. Mutlak berarti dia memiliki makna apa? Tidak muqayyad. Masih ingat ya? Ya. Masih ingat? Ya. Lam yuqayyad. Di situ dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Sabit. Ya, tidak dibatasi dengan disertai huruf jar atau zorof. Berbeda halnya dengan maf'ul yang lain. Ya, penyebutannya itu apa? Muqayyad dengan huruf jar. Contoh seperti maf'ul bi, begitu maf'ul lahu, maf'ul fi, zorof ya kan maf'ul fi, atau ya muqayyad dengan zorof juga ya ada nanti maf'ul ma'ah gitu. Nah, maksud dari pengertian masdar sendiri ya itu sudah kita jelaskan ya. Dan juga ada pengertian kata lain yang memiliki arti masdar. Maksudnya dia nanti di kalimat menggantikan masdar. Nah, jadi itu hukum asal maf'ul mutlak berasal dari masdar. Disebut dengan masdar sharih. Nanti kita akan ketahui di jenis-jenis maf'ul mutlak ini nanti. Ya. Nah, tapi walaupun dia muncul dari masdar sharih itu beneran masdar. Nah, akan tetapi terkadang isim-isim tertentu selain masdar bisa menggantikan maf'ul mutlak ya pada beberapa tempat. Gitu ya, di antara contohnya tadi yang telah kita contohkan di surah An-Nisa dan di surah Al-Haqqah tadi ayat 44 walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Nah, ya. Jadi kalau kita ingin membagi maf'ul mutlak itu ada 3, ada muakkad lil amil, ada mubayyin lil nau, ada mubayyin lil adad. Ya. Dan itu juga berkonsekuensi kepada bentuk-bentuk maf'ul mutlak. Ini bukan jenis, tapi bentuk-bentuk maf'ul mutlak. Ya. Nah, contoh yang muakkad lil amil, ya. Nah, ini bisa teman-teman catat bentuknya. Bentuk ya maf'ul mutlak muakkad lil amil. Nah, yang pertama berupa masdar. Kemudian yang kedua nakirah. Ya. Yang ketiga tidak mudhof. Dan yang keempat tidak disifati. Contohnya kan tadi dorob tu dorban. Dorob tu dorban. Kalau di dalam Al-Quran ya wa kallamallahu Musa takliman. Nah, itu muakkad lil amil. Takliman masdar dari kallama yukallimu takliman. Ya, takliman nakirah, enggak mudhof, tidak disifati. Baik. Berikutnya ya, yang mubayyin linau ini bentuk maf'ul mutlak yang menjadi penjelas bagi jenis amilnya. Nah, ini dia ada banyak nanti. Ya, maf'ul mutlak berupa masdar mudhof tapi dia. Contohnya tadi dorobtu dorbal amir. Ya, gitu. Sirtu sayra dzi rasyadin. Bisa. Aku berjalan sayra seperti berjalannya orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, begitu. Sayra dzi itu zu ya. Nah, kan dia majrur zu. Rasyadin gitu. Nah, bisa pula ya maf'ul mutlak berupa masdar dengan adanya alif lam di awal. Contohnya apa? Dorobtu ad-dorba. Berarti ma'rifat dia tuh.
Naam, ya, darabtu ad-darba. Aku telah memukul dengan pukulan itu. Nah, ini mubayyin lin-naw ya. Kemudian maf'ul mutlak berupa masdar yang disifati. Ini masih dalam yang kedua, mubayyin lin-naw. Masdar yang disifati. Bisa dia mubayyin lin-naw. Nah, contohnya darabtu Zaidan dorban syadidan. Dorban kan maf'ul mutlak. Ya, masdar dari fi'il darabtu dan dia disifati oleh kata syadid begitu. Ya, bisa juga nanti maf'ul mutlak dengan isim yang mudhaf kepada masdar. Ya, raditu anka ajmalar ridha. Bisa. Raditu anka ajmala ar-ridha begitu. Aku senang kepadamu ya kan dengan kerelaan yang baik. Ar-ridha terambil dari kata radi. Itu ya. Nah, kemudian ada nanti mubayyin lil adat yang ketiga. Bagian yang ketiga, bentuk maf'ul mutlak yang ketiga. Nah, ini kan menjelaskan bilangan amilnya. Contoh ya kan, jalatuhu jaldatain. Aku mencambuknya dua kali cambuk. Ya, bisa juga nanti maf'ul mutlaknya berupa bilangan yang mudhaf kepada masdar sebagai tamyiz majrur. Ya, misalkan ingin menjelaskan aku memukulnya 3 pukulan. Gimana bahasa Arabnya? Darabtu Dorobtuhu ya salasa salasa dorobatin gitu. Aku sholat zuhur 4 rakaat. Itu bisa juga. Sholaitu zuhra arba'a rakaatin gitu. Nah, maf'ul mutlak berupa bilangan yang tamyiznya berupa masdar itu ada juga di dalam Al-Qur'an. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Nah, itu mi'ata ya. Fajliduhum samanina jaldatan. Barakallahu fikum. Taib. Nah, itu tadi ya. Sekarang kita baca ya anwa'ul maf'ulil mutlaqi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Nah, wa huwa kismani lafziyun wa ma'nawiyun. Jadi ada maf'ul mutlak secara lafaz, ada maf'ul mutlak secara maknawi. Fa in wafaqa lafzuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafzi. Kalau bentuk masdar yang datang setelahnya itu sama terambil dari lafal fi'il sebelumnya, maka dikatakan maf'ul mutlak lafzi. Ya. Contohnya qataltuhu qatlan. Qatlan ini terambil dari kata qatala yaqtulu sama seperti fi'il yang digunakan sebelumnya. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi, kalau maknanya sama tapi lafalnya tidak terambil dari kata kerja tersebut, maka dia disebut dengan maknawi, maf'ul mutlaq secara maknawi. Jalastu qu'udan. Sama kan? Maknanya sama-sama duduk. Jalastu seharusnya ditaruh julusan, bukan qu'udan. Qu'udan kan terambil dari kata qa'ada yaqudu yang artinya sama-sama duduk. Kemudian kumtu wukufan. Kumtu kan koma yakumu kiaman. Gitu. Ya. Wukufan. Wa ma asbaha dzalik. Dan yang semisal dari itu. Baik. Barakallahu fiik. Nah, silakan dibaca penjelasannya, syarahnya. Aqulu aqulu yang qasimul masdaru alladhi yunsabu ala annahu maf'ulu mutlaqin ila qismaini ahaduma Afwan, lafziyun. suaranya kecil. Baik, biar Ana aja yang baca. Aqulu, saya katakan di sini Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi, ya. Yanqasimul masdaru alladhi yunsabu ala annahu maf'ulun mutlaqun ila qismaini.
Masdar yang dinasab sebagai maf'ul mutlak, ya, ini terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma yang pertama adalah lafzi wa huwal aktsar, dan tentu ini kebanyakannya. Nah, ya. Walihada bada abihi al-musannifu, dan oleh sebab itu musannif al-Imam Ibnu Ajurum memulai dengan maf'ul mutlak atau masdar berupa lafzi. Yang asani maknawi. Dikit berarti. Fa'amal lafzi, ya, fahuwa alladhi yuwafiqu fi'lahu an-nasiba lahu fi hurufihi wa ma'nah. Ya. Jadi yang lafzi itu adalah yang mencocoki fiilnya, yang menasabkannya dalam hal huruf-huruf dan maknanya. Gitu. Nahu contohnya fariha farahan, qatala qatlan, fakullun min farahan, maka setiap dari farahan dan qatlan itu adalah maf'ul mutlak lafzi. Limadza li'annahu wafaqa fi'lahu an-nasiba lahu wa huwa fariha wa qatala fi lafzihi, pada lafalnya, wa ma'nahu, dan pada maknanya. Fa inna hurufahuma, karena sesungguhnya huruf dari keduanya, na wahidatun wa ma'nahuma wahid, ya. Nah, kedua dari salah satunya pun sama maknanya. Sama memiliki makna yang satu, gitu. Wa ammal ma'nawi fahuwa alladhi, kita baca di sini. Nah, ya. Fahuwa alladhi yuwafiqu fi'lahu an-nasiba lahu fi ma'nahu duna hurufihi. Ya. Yang maknawi adalah mencocoki fiilnya, yang menasabkan adalah dalam hal maknanya saja, hurufnya enggak sama dengan fiil sebelumnya. Ya, contohnya di situ jalastu qu'udan qumtu wuqufan. Ya, fa qu'udan dia sebagai maf'ulun mutlaqun ma'nawiyun kita sebutnya, bukan lafziyun. Nah, ya. Lima dzali'anahu wafaqa fi'lahu an-nasiba lahu wa huwa jalastu fi ma'nah duna hurufihi. Ya. Karena ia mencocoki fiil yang menasabkannya, yaitu jalastu dalam maknanya saja, bukan hurufnya. Kenapa? Karena al-qu'uda dan julusa, ya, li'annal julusa wal qu'uda bimakna wahid, karena dia memiliki makna yang satu, makna yang sama. Kama huwal masyhur, sebagaimana yang telah masyhur, terkenal, ya. Wa hurufahuma mukhtalifatun, dan huruf dari keduanya tentu berbeda karena berasal dari fiil yang berbeda, tapi makna fiilnya sama. Wa kadza taqulu fil wuqufi wal qiyam. Demikian pula, na'am, ya, engkau katakan di dalam wukuf dan qiyam sama artinya. Begitu. Wa qawluhu wa ma asbaha dzalik, dan perkataannya wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengan itu atau yang semisal dengannya, ai nahu farihtu jazzalan, ya, wa darabtu lakman, ya, wa ahantuhu ihtiqaran. Nah, ini contoh-contoh lain yang didatangkan oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi. Nah, lakman itu tamparan, ya. Kalau lakman itu tamparan. Kalau ihtiqaran itu hinakan. Berarti ahantuhu, saya menghinakannya dengan, ya, sebenar-benarnya hinaan, begitu, ya. Ihtiqar. Nah, sama juga farihtu jadzalah, maknanya sama, aku senang. Begitu. Baik. Barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Nah, ya. Saya ingin menjelaskan amil bagi maf'ul mutlak, namun mungkin waktu tak ini, dan juga naib atau pengganti maf'ul mutlak, ya. Jadi pengganti maf'ul mutlak itu ada banyak, ya. Bisa sampai 6 atau 7, ya, sekitar, ya. Bisa menggunakan lafal ai, kulla, ba'dha,
gitu. Atau juga bisa menggunakan isim isyarah. Contohnya darabtuhu dzalika dorba. Dzalika pengganti dari apa? Maf'ul mutlak di dalam kalimat tersebut. Bisa juga dengan domir ya kan? Bisa. Gitu. Atau bilangan, isim alat gitu ya, masdar muradif, nah sifat gitu. Nanti amil bagi maf'ul mutlak itu ada fiilnya gitu. Sifat berupa isim fa'il, sifat berupa isim maf'ul. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan maf'ul fih pada pertemuan berikutnya di hari Selasa pagi insyaallah taala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakumullah khairan wabarakatuh. Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum jami'an.